Selamat datang dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari fungsi SUMIF. Ini latihan praktik fungsi SUMIF. Instruksinya, bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama LP SUMIF berdasarkan ketentuan. Jadi di sini untuk nama sheet satunya akan saya ganti menjadi LP SUMIF. Yang selanjutnya, di sini kolom A-nya dipersempit. Jadi untuk mempersempit kolom A, ini sebelumnya saya akan perbesar tampilan Excel-nya dulu. Cara mempersempit kolom A yaitu mouse pointer berada di pembatas A dan B, lalu klik kiri tahan, geser ke sebelah kiri. Mau berapa sempit, itu tidak jadi masalah, yang penting dipersempit saja. Selanjutnya untuk judul tabelnya, di sini fontnya ini pakai Calibri 11 saja ya. Ini judul tabelnya. Judul tabel terletak di tengah-tengah B1 sampai G1. Jadi saya akan blok dulu B1 sampai G1. Kemudian saya gabungkan seperti ini. Pakai Calibri 11 saja. Setelah itu judul tabelnya tadi tercetak tebal. Aktifkan bold. Kemudian saya ketikkan judul tabelnya yaitu penjualan mobil. Lalu untuk fill dan recordnya. Untuk fill-nya dulu. Fill, ini fill-nya. Dari B3 sampai G11. Posisi teksnya terletak di tengah-tengah tiap sel. Jadi yang mau diatur seperti ini. Diblok dulu untuk fill-nya yaitu dari B3 sampai G3. Setelah itu aktifkan center, middle align, dan wrap text. Fill-nya tercetak miring, aktifkan italic. Setelah itu saya ketikkan dulu isi dari fill-nya. Nah, ini udah mirip seperti yang ada di file latihan praktek. Kemudian untuk recordnya. Nah, recordnya dari B4 sampai G10. Ini juga akan saya ketikkan dulu.
Lalu di bawah tabel penjualan mobil ini masih ada satu tabel resume pendapatan. Ini saya kecilkan dulu tampilan Excel-nya. Untuk resume pendapatan, untuk judul tabelnya ini, judul tabelnya terletak di tengah-tengah C12 dan D12. Memiliki font style-nya yaitu bold italic. Ini saya blok dulu C12 dan D12. Kemudian saya gabungkan. Lalu saya aktifkan bold italic. Nah, sekarang untuk diskon. Ketentuannya yaitu, ini ketentuan diskonnya. Cara pembayaran cash, diskonnya 10% dari harga jual. Cara pembayaran kredit, diskonnya 0. Jadi di sini ada dua pilihan. Maka kita akan menggunakan function if, sama dengan if, buka kurung. Logical testnya, diskon tergantung kepada cara pembayaran. Maka logical testnya adalah cara pembayaran. Jadi untuk yang pertama ini diambil dari sel E4, seperti ini. Kemudian sama dengan kutip pembuka. Nah, sekarang setelah kutip pembuka, di sini. Yang pertama ini ketentuannya adalah cash. Jadi saya ikuti cash ya. Kalau kita mau mulai dari kredit sebenarnya tidak masalah. Saya ikuti aja ketentuan yang ada di sini. Oh, harusnya bukan cash tapi tunai. Ini saya perbaiki dulu. Nah, untuk tunai, diskonnya 10% dari harga jual. Jadi setelah kutip pembuka, saya ketikkan tunai, kutip penutup, koma, value if true-nya. Value if true-nya yaitu diskonnya. 10% dari harga jual, seperti yang ada di sini. Ini value if true-nya. Jadi setelah koma, saya ketik 10% kali tanda bintang, harga jual. Harga jual ada di D4. Nah, di sini tidak memakai kutip ya, karena ini formula berupa data numerik. Koma, value if false. Jadi kalau bukan tunai ya kredit. Value if false-nya yaitu 0. Tutup kurung seperti ini. Saya enterkan, maka keluarnya 0 karena kredit diskonnya 0. Ini saya kopikan ke bawah seperti ini. Nah, sekarang saya akan perlebar kolom diskon supaya angkanya muncul secara ini, ditampilkan secara lengkap ya. Tadi dalam bentuk bilangan berpangkat. Lalu untuk jumlah bayar. Jumlah bayar formulanya adalah harga jual kurang diskon. Jadi di G4 sama dengan harga jual, yaitu D4, kurang diskon, yaitu F4. Saya enterkan. Hasilnya 99 juta. Cell pointer saya letakkan di G4. Setelah itu saya akan tarik ke bawah untuk pengkopian seperti biasa. Ini. Nah, sekarang untuk resume pendapatan. Nah, resume pendapatan menggunakan function sum if. Ini yang akan saya ajarkan sekarang. Jadi, fungsinya sama dengan sum if. Seperti ini.
buka kurung. Ya, jadi kalau saya ketikkan ya formulanya, sama dengan sum if buka kurung range, kriteria sum range. Jadi sum if itu maksudnya penjumlahan bersyarat. Jadi seperti ini pemakaiannya. Di sini kita akan menghitung berapa resume pendapatan atau jumlah bayar dari APV. Tujuan kita ini ya, kita mau menghitung jumlah bayar dari APV. APV itu merek mobil, jadi range-nya saya ambil dari sini. Dari C4 sampai C10. Kemudian koma, kriterianya. Nah, kriterianya di sini berupa data label, yaitu APV, atau Avanza, atau Xenia. Jadi berupa data label, maka setelah koma, saya pakai kutip. Nah, tapi kalian perhatikan nanti, kalau di dalam petunjuk ini bukan koma, kalau punya kalian adalah memakai titik koma, maka pakai titik koma, jangan pakai koma. Sesuaikan dengan petunjuk yang ada di dalam kotak kecil ini. Jadi setelah kutip pembuka, ini kutip ganda yang digunakan, lalu saya ketikkan APV, seperti ini. Kemudian kutip penutup, kutip ganda penutup, koma. Sum range-nya ambil dari jumlah bayar. Karena kita mau menghitung resume pendapatan atau jumlah bayarnya. Jumlah bayar untuk APV. Jadi saya ambil dari sini. Dari G4 sampai G10. Setelah itu tutup kurung. Lalu saya enterkan. Totalnya 285 juta. Jadi asalnya dari sini. 150 juta ditambah 135 juta. Totalnya 285 juta. Kemudian resume pendapatan untuk Avanza sama dengan sum if. Buka kurung, range-nya ambil dari merek mobil ini, dari C4 sampai C10, koma, kutip pembuka, Avanza. Kutip ganda penutup seperti ini, koma. Sum range-nya ambil dari G4 sampai G10. Setelah itu tutup kurung. Enterkan. 216 juta. Asalnya dari sini. 108 juta ditambah 108 juta. Totalnya 216 juta. Kemudian resume pendapatan untuk Xenia sama dengan sum if. Buka kurung. Range-nya ambil dari merek mobil ini. Dari C4 sampai C10, koma. Kriterianya kutip pembuka Xenia. Kutip penutup, koma. Sum range-nya ambil dari jumlah bayar. Dari G4 sampai G10. Tutup kurung. Enterkan. Hasilnya 280 juta 100.000. Yaitu dari sini untuk yang Xenia dari 99 juta ditambah 89 juta 100.000 ditambah 99 juta. Nah, yang berikutnya yang akan ditampilkan adalah garis-garis border ini. Garis-garis tabel. Jadi saya akan memblok dari B3 sampai G10. Kemudian saya buka tombol border. Saya aktifkan all border. Kemudian untuk resume pendapatannya saya blok dari C12 sampai D15 seperti ini. Lalu buka tombol border. Aktifkan all border. Nah, jadi untuk garis-garis bordernya atau garis tabelnya sudah muncul.
Demikianlah untuk pembelajaran online pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya. Dan jangan lupa kerjakan tugas praktik.